Berita pertama, kita langsung saja kepada reporter tribunpolo.com, Saudara Nur Saleha, yang akan melaporkan langsung terkait hari ketiga penerapan scan barcode untuk masuk di Palu Grand Mall. Palu Grand Mall atau yang lebih dikenal dengan PGM resmi berlakukan scan barcode kepada pengunjung. Hal itu sesuai keputusan Inmendagri nomor 44 tahun 2021 tentang perpanjangan PPKM level 3 di Kota Palu. Untuk lebih lengkapnya kita sudah tersambung bersama Saudara Nur Saleha. Ya, Nur Saleha. Ya, Alan. Sejak kapan berlaku scan barcode dan bagaimana peraturannya, Nur Saleha? Ya, terima kasih Alan. Scan barcode itu berlaku sejak tanggal 27 September 2021 kemarin dan peraturannya dari manajemen PGM yaitu pengunjung dan karyawan wajib divaksin minimal tahap 1. Pengunjung pun sebelum masuk ke area PGM harus menunjukkan status vaksinasi melalui scan QR kode melalui aplikasi Peduli Lindungi. Sementara itu pengunjung di bawah umur 12 tahun diperbolehkan masuk area PGM namun dengan pengawasan dan pendampingan orang tua. Baik, Alan. Baik, Ella. Setelah berlakunya scan barcode tersebut, berapa kapasitas pengunjung yang diperbolehkan masuk ke PGM? Ya, untuk kapasitas pengunjung menurut Marketing Communication PGM Bapak Agung Dwi Setio, bahwa kapasitas pengunjung di PGM pada masa PPKM level 3 itu sebanyak 2.800 dan itu perhitungannya per jam, tetapi hingga dengan hari ini pengunjung yang masuk hanya sampai ratusan saja. Baik, Alan. Terus bagaimana dengan jika masyarakat yang tidak bisa divaksinasi karena ada penyakit bawaan? Apakah ada kebijakan dari pihak PGM sendiri? Ella. Untuk masyarakat atau pengunjung yang tidak ada status setelah divaksin sebab karena ada penyakit bawaan itu, kabar baiknya dari manajemen PGM memberikan kebijakan yaitu pengunjung bisa memperlihatkan bukti atau keterangan swab antigen negatif yang berlaku 2 kali 24 jam. Kembali, Alan. Baiklah Tribuners, kita akan menyaksikan video terkait wawancara hari ketiga penerapan scan barcode untuk masuk di Palu Grand Mall.
Oh, mengenai scan barcode Peduli Iya. Lindungi. Oke, mengenai scan barcode Peduli Lindungi itu kemarin kita sudah sosialisasi selama kurang lebih 3 minggu. Nah, pas minggu keempat kemarin, mulai hari Senin kita sudah berlakukan wajib. Karena apa? Itu sebagai tanggung jawab kita juga buat masyarakat Kota Palu supaya kita sama-sama mau belanja aman, ayo ke PGM. Selain karyawannya semua sudah divaksin dan pengunjung juga yang masuk semua sudah tervaksin. Jadi buat masyarakat Kota Palu jangan merasa dengan adanya vaksin ini menjadi masalah untuk ke mall. Justru dengan adanya vaksin ini, dengan berlakunya scan barcode Peduli Lindungi, masyarakat menjadi aman untuk berbelanja ke PGM. Jadi nggak perlu takut lagi dengan COVID atau apa, karena selain Peduli Lindungi kita juga tetap protokol kesehatan kita jaga, cuci tangan, scan suhu untuk masuk. Jadi yang mau belanja aman, ayo ke PGM. Jadi jangan jadi alasan kita masuk PGM susah nih gara-gara scan barcode. Enggak, justru jadi aman kita masuk ke PGM. Itu sih. Dan mungkin di Kota Palu bagi pertokoan atau pusat perbelanjaan baru kita yang pertama untuk menerapkan scan barcode ini. Nah, nanti mungkin yang lain akan nyusul. Banyak sih yang protes, kok dipersulit mau masuk ke mall apa semua. Ya tapi kalau kita tidak mulai dari sekarang, kita kan udah 3 minggu nih sosialisasi, harusnya mereka udah tahu dan mereka udah harus siap dengan dimulai berlakukannya scan barcode ini. Ada, rata-rata sih nggak sampai 2.800. Kita kan per satu waktu itu harusnya per jam, itu 2.800. Tapi kita per hari itu, per pintu itu ya kurang lebih ratusan ya, nggak sampai ribuan. Jadi kalau ada berapa pintu ya masih, kalau kita 10 jam berarti 28.000. Total per hari kita masih 6 ribuan mainnya. Masih stabil juga pengunjung, alhamdulillah, karena mereka percaya dengan scan barcode ini, saya kalau mau belanja lebih aman di PGM. Jadi orang yang merasa vaksin ini penting, vaksin ini perlu, itu nggak jadi masalah sebenarnya. Yang jadi masalah ini orang yang nggak mau divaksin, tapi pingin ke mall atau pingin bergaul ke tempat lain. Itu sih nggak telanjur kaku juga. Tetap selama kalian masih bisa membuktikan, kita bantu juga yang di lapangan bahwa kalian sudah tervaksin. Jadi ada kelonggaran dengan menunjukkan tetap di aplikasi Peduli Lindungi juga akan dibuka. Kalau udah tervaksin dan tidak ada buktinya, silakan masuk vaksin. Tapi memang nasibnya yang nggak mau divaksin. Jadi itu kita biasa kalau orang kayak begitu, kita biasa minta tes antigen. Untuk masuk ke mall dia bawa tes antigen, itu 2 kali 24 jam berlaku, dia bisa masuk mall atau dalam mall. Itu sih. Atau dia biasa sih itu kita, karena kita kalau cuma surat keterangan kan bisa dipalsukan atau apa lagi. Tapi kalau tes antigen atas namanya dia, masuk deh. Tapi kan biayanya lumayan ya, 85 lah. Mau masuk ke mall. Itu aja sih, jadi mending dia divaksin. Terima kasih Saudara Nur Saleha atas laporannya. Selamat bertugas kembali dan tetap patuhi protokol dengan mematuhi 5M. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.